Ini adalah sulap paling mengerikan dalam sejarah manusia. Pria itu menutup-tutup kotak, memotongnya dengan pisau tajam, lalu menggeser kotak itu tanpa sentuhan. Dia bahkan mengambil kotak itu agar semua orang bisa melihat bahwa ada apa di dalam kotak itu. Dia penutup kotak itu. Kepala wanita itu juga tersenyum dan mengedipkan mata. Apakah Anda pikir wanita ini sudah mati? Tapi saat dia mengembalikan kotak itu, kepalanya bergabung dengan tubuhnya lagi. Dia adalah seorang pesulap bernama Ethan, yang pertama di India. Dia memiliki banyak penggemar, tapi itu juga membuat temannya yang berada di urutan kedua menjadi iri. Fantastis, luar biasa, pesulap ini sekarang terbang. Ethan tidak tahu bahwa kali ini dia akan jatuh ke dalam jurang kematian. Ketika di udara, ikatan talinya dipotong dengan tang, dia langsung jatuh dengan cepat, tapi akhirnya jatuh ke dalam air. Kepalanya terbentur di dasar air, hingga mematahkan tulang punggungnya, seperti jatuh dari atas ke neraka. 14 tahun kemudian, perawat pribadinya, Mary, membangunkannya di tempat tidur. Sekarang dia dalam keadaan lumpuh total, dari seluruh tubuhnya, hanya bisa bergerak sedikit di bagian leher. Ethan membuka mulutnya dengan gigi yang putih. Karena Mary selalu menyikat giginya 3 kali sehari, dia membersihkan tubuhnya setiap hari untuknya. Karena seluruh sarafnya tidak bisa digerakkan, keramas hanya bisa menggantung rambutnya di udara, hingga benar-benar bersih. Ethan menulis buku tentang kehidupannya, dan buku itu disiarkan di radio. Sebagian besar pendengar radio dinonaktifkan. Dia menggunakan suaranya untuk menginspirasi penonton untuk tetap bertahan hidup. Ethan menjadi pahlawan di hati banyak orang. Semua orang berpikir dia seorang yang kuat dan optimis. Tetapi dia menelepon seorang pengacara, untuk meminta bantuannya menangani kasus di pengadilan. Dia ingin mengajukan kematian tanpa rasa sakit, karena hukum di India mengizinkan kematian tanpa rasa sakit. Dia memberi harapan kepada banyak orang, tetapi dia tidak ingin bertahan hidup lagi. Melihat sikap tegas Ethan, pengacara mengerti sesuatu. Keesokan harinya, Dr. Ethan datang ke rumah. Tubuh Ethan semakin memburuk, banyak organ di tubuhnya sudah mulai rusak. Dia hanya bergantung pada mesin untuk menopang kehidupan. Pengacara membawa gugatan ke pengadilan, namun hakim menolak permintaan tersebut. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat, ini juga termasuk perawatnya, Mary. Mary dengan mata merah mengatakan, bahwa dia hanyalah seorang perawatnya. Itu juga hari di mana Mary menolak segala permintaan Ethan, dia mengabaikan panggilannya, tetapi pada malam hari, Mary masih datang untuk merawatnya seperti sebelumnya. Ethan sedikit kebingungan. Mary memberinya obat penenang, dia memijatnya, tetapi dia mencoba untuk menolak. Oh, tempat ini tidak nyaman. Dia berkata, ada apa? Dia marah karena dia tidak merasakan apa-apa di seluruh tubuhnya. Dia selalu menggoda Mary seperti ini. Mary merawatnya seperti ini, hubungan mereka juga bermasalah. Meski setiap hari Ethan sangat bahagia, tapi hanya dia yang tahu rasa sakit yang terdalam. Pengacara mengatakan kepadanya hari ini, bahwa pengadilan menolak permintaannya untuk mati tanpa rasa sakit. Dia memutuskan untuk membuat episode khusus tentang kematian tanpa rasa sakit, untuk didengarkan dan dipilih semua orang. Mary mendengarnya, bangun dan pergi. Pengacara menemukannya dan berharap Mary akan mengerti. Tetapi dia sangat marah, dia berkata untuk melupakan, untuk memiliki anak, dan selalu berpikir untuk mengurangi rasa sakit pada Ethan. Dia akan mencoba untuk menjaga Ethan tetap hidup. Saya telah melakukan ini selama 14 tahun dan akan terus melakukannya selama sisa hidup saya, tapi pengacaranya agak lepas kendali, karena faktanya, Ethan sudah terkurung di ranjang kursi roda selama 14 tahun, saya bahkan tidak tahu, apakah dia pergi ke kamar mandi, atau jika Mary membantu membersihkannya. Pengacara mengatakan, bahwa kali ini dia harus mengikuti keinginan Ethan. Kemudian, program khusus, tentang kematian tanpa rasa sakit disiarkan, semua penggemar yang mendengarnya memilih menentangnya, semua orang ingin dia hidup, bahkan mendorong panggilan untuk memanggilnya seorang pengecut, sampai dia menerima telepon dari seseorang, dia adalah asisten sulap lamanya, mantan kekasih juga, dia mengerti rasa sakit pria ini, hanya dia yang memilihnya. Namun, Ethan memutuskan untuk mengajukan petisi ke pengadilan, untuk menyetujui kematiannya sendiri yang tidak menyakitkan. Ethan meninggalkan rumah sendirian. Dia tidak meninggalkan rumah selama 12 tahun, di dalam mobil, dia melihat langit biru dan awan, dia melihat burung-burung terbang bebas, dia memberikan senyuman yang tulus, sampai dia melihat orang-orangan sawah di rerumputan, merasakan orang-orangan sawah itu seperti dirinya sendiri, sebuah cangkang kosong tanpa jiwa. Tidak lama kemudian,
Hakim melihat situasi dan memutuskan untuk menganggapnya memadai. Mereka memutuskan untuk menunda kasus ini. Lain kali saya akan membuka sidang di rumah Ethan. Beberapa hari kemudian, sidang dibuka di rumahnya. Pengacara menunjukkan bahwa tidak ada yang ingin mati tanpa rasa sakit, kecuali dia benar-benar sengsara. Dr. Ethan mengatakan, dia harus mengandalkan mesin oksigen untuk tetap hidup. Mary juga setuju untuk membiarkan dia mati dengan bermartabat, tetapi pengawas mengatakan, bahwa Mary sudah merawatnya selama 14 tahun. Dan mungkin dia hanya menginginkan uang setelah dia meninggal. Para pengacara memberikan bukti tentang keuangan Ethan. Dia menggadaikan rumah itu dan berhutang gaji kepada Mary selama 2 bulan. Dia berkata, bahwa jika ada orang di dunia ini yang menganggap hidup Ethan lebih penting daripada dirinya sendiri, itu adalah Mary. Dia melebihi tugas perawat, teman, kerabat, bahkan lebih dari seorang istri. Jaksa berkonsultasi dengan ibu Ethan. Sang ibu mengatakan, bahwa dia percaya putranya memiliki hak untuk mengendalikan hidupnya sendiri. Jaksa bertanya apakah dia setuju untuk membantu putranya. Saya akan melakukan apapun. Saya ingin mengakhiri rasa sakitnya. Saya ingin mengakhiri penderitaannya. Saya sangat menyayangi anak saya. Ibu ingin memberikan kesucian anaknya, sehingga dia dapat memilih kematiannya sendiri. Semua orang langsung terdiam. Hakim bertanya kepada Ethan, apakah dia punya sesuatu untuk dikatakan. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang sebuah trik sulap. Itu adalah sulap pengadilan. Jaksa memasuki sebuah kotak dan ditutup. Ethan mengatakan hanya butuh 60 detik, tapi 30 detik setelah itu, jaksa berteriak di dalam. Dia bahkan mulai memukuli dirinya sendiri dengan keras di bagian dada. Ethan kemudian meminta orang tersebut untuk membuka kotak tersebut. Jaksa sangat marah. Dia bilang itu diisi di dalam. Anggota badan tidak bisa digerakkan. Itu hanya 60 detik dalam hidup saya. Pak, ini hanya 60 detik. Hakim terdiam. Dia mulai berpikir lagi. Hari mulai gelap, di luar mulai hujan dan atapnya juga bocor. Tetesan air jatuh di wajah Ethan. Dia ingin menghindarinya tapi tidak bisa. Dia mulai menelepon ibunya, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia begitu tak berdaya. Hujan menerpa wajahnya seperti pisau tajam menusuk ke jantung. Dia tidak melawan dan membiarkan hujan turun. Baru pada hari berikutnya, Mary menemukan semua ini. Tapi kemudian dia menerima sebuah kabar duka. Ibunya Ethan meninggal tadi malam. Ibunya pasti telah memilih untuk pergi dan menunggunya di surga. Ethan juga menghela napas lega, tampaknya melihat sesuatu. Hari ini di acara radionya, pria yang pernah menyakitinya menelepon. Mungkin karena rasa tidak aman, dia ingin meminta maaf kepada Ethan, tapi Ethan tidak menyadarinya. Bagaimanapun juga, keduanya adalah teman baik. Beberapa hari kemudian, seorang tamu tak diundang datang. Dia adalah mantan suami Mary, sudah bercerai selama bertahun-tahun. Dia ingin melihat keadaan orang yang membuat Mary meninggalkannya. Dia sangat marah, karena Ethan lumpuh. Hari itu, Mary dipukul olehnya dan didorong ke bawah di depan Ethan. Dia ingin menunjukkan kepada Mary betapa tidak bergunanya Ethan. Setelah itu, dia dengan kasar mendorong Mary menjauh, tapi tetap saja Ethan tidak bisa melakukan apapun di tempat tidur. Kehilangan temannya, Mary, Ethan terdiam. Dalam 14 tahun terakhir, Mary tidak pernah meninggalkannya. Dia sakit, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusan pengadilan segera dibuat. Pengadilan setempat tidak mengizinkan siapapun yang tidak tertarik pada kehidupan. Dan banding Ethan ditolak. Dia hanya ingin mati dengan benar tetapi dia tidak bisa. Beberapa hari kemudian hujan masih turun lagi. Suatu hari seseorang datang ke tempat tidur Ethan. Itu adalah Mary. Mary berkata masalahnya sudah terpecahkan. Sekarang dibebas. Dia bilang dia bersedia membantu Ethan untuk mati dengan tenang. Ethan tahu bahwa Mary pasti akan masuk penjara, 20 tahun atau 40 tahun tidak masalah. Tidak ada yang mengalahkan hukuman seumur hidup Anda. Ethan menjadi bersemangat ketika dia mendengar ini. Dia bertanya kepada Mary, apakah dia ingin menikah dengannya. Mary telah menunggu hal ini sejak lama. Hari itu, Mary dengan senang hati melemparkan dirinya ke dalam pelukan Ethan. Keesokan harinya, Mary membantu menyelesaikan jas kematian. Dia menghibur semua temannya. Ethan tertawa bahagia. Dia juga mengatakan bahwa hari ini adalah untuk mengucapkan selamat kepadanya karena menikahi Mary, dan juga untuk merayakan hari terakhirnya di dunia ini. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang menemani saya dan istri saya. Meski Ethan tidak bisa bergerak di tempat tidur, dia tetap bernyanyi dan tertawa bahagia. Pesta selesai,
Semua orang berlari ke tempat tidur, obat secara bertahap masuk ke dalam tubuh Ethan. Pada akhirnya, Ethan tersenyum seperti anak kecil, hingga akhirnya dia meninggal dengan tenang. Film telah berakhir di sini, terima kasih.